berdirilah sebuah rumah kayu tua dengan cat yang sudah pudar. Atap gentingnya banyak yang berlumut, sebagian dindingnya mulai rapuh, tetapi di dalamnya selalu terasa hangat. Disitulah keluarga kecil Pak Wiryo dan istrinya, Bu Ratna, membesarkan putra tunggal mereka, Bayu. Meski hidup mereka penuh keterbatasan, cinta di antara mereka begitu besar, mengikat setiap sudut rumah dengan rasa syukur. Pak Wiryo adalah seorang petani tulen. Setiap pagi sebelum matahari menampakkan wajahnya, ia sudah mengayunkan cangkul di sawah. Tangannya kasar, kulitnya gelap terbakar matahari, namun senyumnya selalu ramah. Ia percaya kebahagiaan bukan dari harta, melainkan dari ketulusan bekerja dan makan dari hasil sendiri. Pulang ke rumah, ia tak sabar melihat senyum istrinya dan pelukan kecil Bayu yang selalu menyambutnya di depan pintu. Bu Ratna, sosok ibu penuh kelembutan, adalah penopang keluarga. Ia selalu menyiapkan sarapan sederhana, nasi jagung, sayur bening, atau tempe goreng. Meski sesederhana itu, ia selalu menyuapkan dengan senyum, membuat semua terasa nikmat. Makanlah yang banyak, nak, supaya kuat. Ibu ingin kau jadi anak sehat dan pintar, ucapnya sambil membelai rambut Bayu. Bayu kecil tumbuh penuh semangat. Ia senang berlari di pematang sawah, mengejar capung, atau membantu ibunya memetik sayur di kebun kecil belakang rumah. Setiap kali melihat anaknya tertawa, Pak Wiryo selalu berbisik dalam hati, "Semoga kau tumbuh menjadi anak yang membawa kebahagiaan, nak." Harapan itu menjadi doa yang tak pernah absen dari bibirnya. Malam hari, keluarga kecil itu sering duduk di beranda rumah. Dengan ditemani suara jangkrik dan cahaya bulan, mereka bercengkrama tentang hal-hal sederhana. Kadang Bayu meminta cerita tentang masa kecil ayahnya, kadang ia ingin dinyanyikan lagu daerah oleh ibunya hingga tertidur di pangkuan. Saat itulah, Pak Wiryo menatap langit dan bergumam, "Ya Tuhan, jangan ambil kebahagiaan ini dari kami." Meski hidup pas-pasan, keluarga itu tak pernah merasa kekurangan. Cinta membuat mereka kaya. Para tetangga sering kagum melihat keharmonisan keluarga Pak Wiryo. Mereka miskin harta, tapi kaya hati, begitu kata orang-orang. Bu Ratna hanya tersenyum mendengar, sebab ia tahu, kebahagiaan sejati ada pada keutuhan rumah tangga yang penuh kasih sayang. Seiring waktu, Bayu mulai bersekolah. Guru-gurunya memuji kecerdasannya. "Anakmu pintar sekali, Bu Ratna." Ia cepat tanggap, "Jangan biarkan pendidikannya berhenti hanya sampai di sini," ucap salah seorang guru. Kata-kata itu membuat Pak Wiryo dan Bu Ratna semakin bersemangat. Mereka bertekad akan bekerja sekuat tenaga demi masa depan Bayu. Di tengah malam, saat Bayu tertidur pulas, Pak Wiryo sering berbicara lirih pada istrinya. "Bu, aku ingin Bayu punya hidup lebih baik dari kita. Aku ingin dia jadi orang berhasil, bukan cuma petani kecil seperti aku." Bu Ratna mengangguk, menahan air mata haru. "Aku juga, Pak, kita harus berkorban, apapun caranya, demi masa depan Bayu." Mereka berdua sadar, jalan di depan tak akan mudah. Hidup miskin sudah cukup keras, tapi demi anak, mereka siap menantang apapun. Hanya satu yang mereka yakini, cinta orang tua tidak mengenal batas. Namun, tak seorang pun tahu, cinta itu kelak akan diuji dengan luka-luka yang dalam. Harapan indah yang mereka rajut pelan-pelan akan dipertaruhkan, ketika Bayu tumbuh dan memilih jalan yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari terus berjalan, Bayu semakin tumbuh besar. Kini usianya memasuki remaja, masa di mana jiwa muda penuh gelora. Ia semakin jarang duduk di beranda rumah bersama kedua orang tuanya, lebih suka bermain dengan teman-temannya di lapangan desa. Sepulang sekolah, ia sering menendang bola hingga senja, dan pulang dengan baju penuh lumpur. Bu Ratna tetap menyambutnya dengan senyum, meski hatinya sering khawatir. "Bayu, kau jangan terlalu sering ikut anak-anak yang suka berkelahi itu," ujar Bu Ratna suatu sore sambil membersihkan luka di lutut anaknya. Bayu hanya mengangguk seadanya, matanya menerawang, seolah nasihat itu hanya lewat begitu saja. Pak Wiryo tetap percaya bahwa anaknya punya potensi besar. Ia sering membanggakan Bayu di hadapan tetangga. "Anakku pintar, Bu. Kelak dia pasti bisa jadi orang sukses," ucapnya berulang kali. Bayu tersenyum mendengar itu, meski dalam hatinya ada beban, ia takut mengecewakan. Ketika SMP, Bayu mulai menunjukkan perubahan. Ia tak lagi rajin belajar seperti dulu. Buku-bukunya sering berdebu, digantikan oleh waktu nongkrong di warung kopi desa. Uang jajan yang diberi ibunya sering tidak cukup, sehingga ia meminta tambahan.
Kadang Pak Wiryo harus menjual hasil panen kecil-kecilan hanya untuk memenuhi permintaan anaknya. Pak, Bu, teman-teman semua sudah punya HP. Aku malu kalau nggak punya, kata Bayu suatu malam dengan nada tinggi. Pak Wiryo terdiam, sementara Bu Ratna menunduk. Mereka tahu itu di luar kemampuan, tapi demi anak, mereka mencari cara. Akhirnya, kalung emas peninggalan keluarga dijual, hanya untuk membeli sebuah ponsel sederhana. Sejak saat itu, Bayu makin jarang berbicara dengan orang tuanya. Ia lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Malam-malam panjang yang dulu diisi tawa bersama kini digantikan dengan layar ponsel yang menyala hingga larut. Pak Wiryo hanya bisa menatap dari kejauhan, menahan rasa rindu pada kedekatan yang perlahan memudar. Namun, setiap kali hatinya gundah, ia selalu kembali ke doa. Di sudut kamar, ia berbisik, "Tuhan, jaga anakku. Kalaupun aku gagal menuntunnya, Kau jangan pernah lepaskan dia dari kasih-Mu." Bu Ratna yang mendengar doa itu sering menitikkan air mata. Hati seorang ibu tahu bahwa badai sedang mendekat, meski ia masih berharap anaknya akan tetap kembali. Waktu berjalan, dan Bayu memasuki SMA. Disinilah awal mula goresan luka yang lebih dalam dimulai. Masa SMA seharusnya menjadi masa penuh semangat dan mimpi. Namun, bagi Bayu, itu adalah masa peralihan yang penuh gejolak. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan kelompok teman yang gemar berkeliaran di jalanan. Mereka nongkrong di perempatan, merokok, bahkan sesekali terlibat perkelahian dengan anak sekolah lain. Suatu sore, seorang tetangga datang tergesa ke rumah Pak Wiryo. "Pak, Bu, Bayu tadi berkelahi di alun-alun. Polisi hampir membawanya." Perkataan itu seperti petir menyambar. Bu Ratna langsung lemas, sementara Pak Wiryo bergegas mencari anaknya. Ketika menemukan Bayu, wajahnya lebam, bibirnya pecah. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah luka itu, melainkan tatapan matanya yang penuh amarah. "Kenapa Bapak ikut campur? Aku bisa urus diriku sendiri," katanya ketus saat Pak Wiryo mencoba membawanya pulang. Di rumah, Bu Ratna menangis sambil mengompres luka Bayu. "Nak, kenapa kau berubah seperti ini? Bukankah dulu kau selalu janji ingin membahagiakan orang tua?" Bayu diam, menunduk sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Hatinya sebenarnya masih rapuh, namun gengsi dan amarah remaja membuatnya menutup diri. Hari-hari berikutnya, masalah makin sering muncul. Bayu mulai jarang pulang tepat waktu, bahkan kadang menginap di rumah temannya. Bu Ratna tak bisa tidur setiap kali anaknya tak kunjung pulang, duduk di depan pintu rumah hingga fajar, menunggu suara langkah kaki yang ia rindukan. Tetangga semakin sering berbisik, "Sayang sekali, anak Pak Wiryo itu bandel sekali, padahal orang tuanya baik." Bisikan itu menyayat hati Bu Ratna, namun ia menolak menyerah. Anak nakal itu bukan berarti tak bisa berubah. Ia hanya sedang tersesat, jawabnya pada diri sendiri, seakan meyakinkan hati yang rapuh. Pak Wiryo pun tetap sabar. Meski marah, ia memilih menahan diri. Ia tahu, jika ia menekan terlalu keras, Bayu bisa semakin menjauh. Ia hanya sering menasihati lembut ketika suasana agak tenang. "Nak, ingatlah, jalan yang kau pilih ini hanya akan melukai dirimu sendiri. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari." Tapi Bayu selalu membalas dengan sikap dingin. Suatu malam, Bayu pulang dengan motor hasil pinjaman temannya. Pak Wiryo terkejut melihatnya. "Dari mana kau dapat motor itu?" tanya sang ayah. Bayu menjawab ketus, "Bukan urusan Bapak. Aku malu kalau masih jalan kaki, sementara teman-temanku semua bawa motor." Pak Wiryo terdiam. Di satu sisi ia khawatir, di sisi lain ia hanya bisa menghela napas panjang. Luka pertama itu benar-benar menggores hati mereka. Bukan hanya luka di wajah Bayu akibat perkelahian, tapi luka batin orang tua yang merasa semakin jauh dari anaknya. Namun, meski terluka, cinta mereka tetap sama. Malam itu, setelah Bayu tidur, Bu Ratna memegang tangan suaminya sambil berbisik, "Apapun yang terjadi, kita jangan berhenti percaya padanya. Bayu masih anak kita." Pak Wiryo mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada kekhawatiran yang sulit dihapus. Waktu terus berjalan, Bayu semakin sulit diatur. Uang saku yang diberikan orang tuanya tak pernah cukup, ia selalu meminta lebih. "Pak, Bu, aku butuh uang. Banyak kegiatan di sekolah," katanya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Namun seringkali uang itu habis bukan untuk sekolah, melainkan untuk nongkrong atau membeli hal-hal yang tak berguna.
Pak Wiryo yang hanya seorang petani kecil harus memeras tenaga lebih keras. Sawahnya yang sempit digarap hingga larut, keringatnya bercucuran di bawah terik matahari. Ia rela melakukan itu semua demi anaknya. Kalau anak minta, masa aku tega menolak? Begitu ucapnya setiap kali istrinya mengeluh. Bu Ratna hanya bisa menangis diam-diam, menyimpan rasa sakit di dada. Namun, kebiasaan itu membuat Bayu semakin berani. Ia mulai bersuara keras jika permintaannya ditolak. Kalau bapak nggak mau kasih uang, berarti bapak nggak sayang sama aku, kata Bayu suatu malam. Kata-kata itu menamparkan hati Pak Wiryo. Ia ingin marah, tapi tatapannya hanya dipenuhi air mata yang tertahan. Bu Ratna sering mencoba menegur dengan lembut. Bayu, jangan berkata seperti itu pada ayahmu. Semua yang dia lakukan, semuanya demi kamu. Namun Bayu malah mengalihkan pembicaraan, menyalakan ponselnya, lalu meninggalkan ibunya yang menangis sendirian di ruang tamu. Meski begitu, doa-doa tak pernah berhenti. Setiap malam, setelah rumah sepi, Pak Wiryo dan Bu Ratna duduk berdua di ruang tengah. Dengan suara bergetar, mereka berdoa agar Tuhan menjaga anak satu-satunya itu. Kalaupun dia salah jalan, kembalikan dia sebelum terlambat, bisik Bu Ratna sambil menggenggam erat tangan suaminya. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Bayu terlibat dalam tawuran besar antar sekolah. Polisi menjemput beberapa siswa, termasuk Bayu. Saat dijemput di kantor polisi, wajahnya penuh luka, matanya merah, dan ia tampak lelah. Melihat itu, hati Bu Ratna hancur. Ia langsung memeluk anaknya tanpa peduli pandangan orang lain. Nak, kau tidak apa-apa. Bayu menepis pelukan itu dengan kasar. Bu, jangan lebay. Aku bisa urus diriku sendiri. Semua orang di kantor polisi menatap dengan tatapan iba kepada pasangan suami istri itu. Namun Pak Wiryo tetap tegar. Ia menepuk bahu istrinya, lalu berkata, biarkan. Yang penting dia pulang. Malam itu, setelah Bayu tidur, Bu Ratna menangis terseduh di pelukan suaminya. Mas, sampai kapan kita harus kuat begini? Pak Wiryo hanya bisa menjawab lirih, sampai napas terakhir, Dik. Karena cinta orang tua tak kenal kata menyerah. Kalimat itu menjadi doa yang tak henti-henti mereka ulang, meski duri terus menusuk hati. Mereka sadar, jalan hidup anaknya semakin jauh dari harapan, namun cinta mereka tetap abadi, tak peduli berapa kali disakiti. Seiring bertambahnya usia, Bayu semakin jauh dari rumah. Ia mulai mengenal dunia malam. Awalnya hanya nongkrong di warung kopi sampai larut, lalu naik level ke diskotik kecil di kota kecamatan. Ia pulang dengan mata merah, tubuh bau asap rokok, kadang disertai amarah tanpa alasan. Bu Ratna selalu menunggu di depan pintu, meski hatinya berdebar-debar setiap kali mendengar suara motor memasuki halaman. Bayu, makan dulu, nak, ucapnya lirih saat anaknya datang. Namun Bayu hanya melirik, lalu langsung masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Pak Wiryo semakin cemas, hatinya remuk melihat anak yang dulu rajin mengaji kini berubah drastis. Ia mencoba bicara baik-baik. Nak, hidup ini bukan hanya soal senang-senang. Ada tanggung jawab yang harus kau pikul. Tapi Bayu justru membentak, bapak nggak usah atur-atur hidupku. Aku tahu apa yang aku mau. Kata-kata itu menusuk bagai pisau, membuat Pak Wiryo terdiam, menahan air mata di balik wajah kerasnya. Suatu malam, Bayu pulang dalam keadaan mabuk. Suara teriakannya membangunkan para tetangga. Pak, Bu, kenapa kalian lihat aku kayak gitu? Aku bukan anak kecil lagi. Ia berjalan sempoyongan, lalu jatuh di ruang tamu. Bu Ratna buru-buru mengangkat kepala anaknya, air matanya jatuh membasahi wajah Bayu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku? Pak Wiryo hanya berdiri, menatap pemandangan itu dengan hati hancur, ingin marah tapi yang muncul hanyalah rasa kasihan mendalam. Sejak malam itu, tetangga makin sering bergunjing. Ada yang berkata, anak semacam itu sudah susah diubah. Hanya akan membawa malu orang tua. Ada pula yang menasehati, Pak Wiryo, Bu Ratna, sebaiknya keraslah pada anakmu, kalau tidak dia makin menjadi-jadi. Namun mereka hanya bisa tersenyum pahit. Hati mereka tahu, cinta bukan tentang meninggalkan, melainkan bertahan. Bayu mulai sering tak pulang. Ia menginap entah di mana, kadang berminggu-minggu. Bu Ratna jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan anaknya. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat. Pak Wiryo berusaha merawat istrinya sambil tetap mencari nafkah. Setiap malam,
Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya. Sabar, Dik. Dia pasti pulang. Doa kita tidak akan sia-sia. Suatu malam, saat hujan turun deras, Bayu tiba-tiba pulang. Bajunya basah kuyup, wajahnya lusuh, dan tubuhnya bergetar. Bu Ratna yang tengah terbaring sakit memaksakan diri bangkit dan memeluk anaknya erat-erat. Bayu terkejut, lalu menepis pelukan itu. Bu, jangan lebay. Aku cuma pulang sebentar. Tapi di balik ketusnya, matanya berkaca-kaca, meski ia cepat-cepat menyembunyikannya. Pak Wiryo menyadari ada luka batin dalam diri anaknya, sesuatu yang ia tak mampu tembus hanya dengan kata-kata. Namun ia memilih tetap percaya, bahwa cinta suatu saat akan meluluhkan kerasnya hati anaknya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar Bayu yang tertutup rapat, sambil berdoa panjang. Ia tak tahu bagaimana masa depan anaknya, tapi ia tahu cintanya tak akan pernah berhenti, bahkan jika malam terasa semakin kelam. Pagi itu, Bayu meminta uang dengan nada kasar. Pak, aku butuh uang 10 juta. Ada peluang usaha, katanya cepat balik modal. Pak Wiryo terdiam. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sawahnya hanya kecil, penghasilannya pas-pasan. Nak, Bapak nggak punya uang sebanyak itu. Kalau usaha, sebaiknya pelan-pelan dulu, jawabnya hati-hati. Namun Bayu langsung membanting gelas ke lantai. Selalu saja alasan, Bapak nggak pernah dukung aku. Bu Ratna menangis melihat kejadian itu. Ia tahu suaminya sudah berusaha sekuat tenaga, namun anaknya seolah tak pernah puas. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Wiryo menjual sebagian sawah peninggalan orang tuanya. Uang itu diserahkan pada Bayu, dengan harapan ia benar-benar akan memulai sesuatu yang baik. Nak, gunakanlah uang ini dengan bijak. Jangan sia-siakan. Bayu mengangguk cepat, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Beberapa bulan berlalu, usaha yang digadang-gadang itu tak pernah terlihat. Uang habis, motor baru pun rusak, dan Bayu kembali pulang dengan wajah penuh amarah. Pak, Bu, aku butuh uang lagi. Usahaku gagal. Bu Ratna hanya bisa menangis, sementara Pak Wiryo menatap anaknya dengan campuran kecewa dan iba. Nak, sampai kapan kau seperti ini? Bayu menunduk sebentar, lalu pergi begitu saja, meninggalkan orang tuanya yang semakin patah hati. Retakan itu semakin dalam ketika kabar buruk datang lagi. Bayu mulai terjerat utang pada rentenir. Orang-orang datang menagih ke rumah, membuat Bu Ratna ketakutan. Mas, sampai kapan kita bisa bertahan begini? Aku takut mereka menyakiti Bayu. Pak Wiryo menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan. Dik, selama aku masih punya tenaga, aku akan melindungi kalian. Namun, di dalam hati, ia mulai merasa lelah. Tidak lelah mencintai anaknya, tetapi lelah melihat anaknya terus berjalan di jalan gelap. Ia merasa seperti berteriak di tengah padang luas, tak pernah ada jawaban. Meski begitu, setiap malam ia tetap memanjatkan doa. Ya Tuhan, kalau harus aku yang menanggung beban, jangan biarkan anakku hilang. Selamatkan dia. Bayu, yang diam-diam mendengar doa itu dari balik pintu, justru semakin bingung. Hatinya masih keras, tetapi ada sesuatu yang menusuknya ketika mendengar kasih sayang orang tuanya yang begitu tulus. Ia pergi lagi malam itu tanpa pamit, mencoba menenggelamkan rasa bersalahnya dalam kebisingan kota. Musim hujan datang membawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, hujan turun deras, suara petir menggema di langit. Bayu pulang dalam keadaan babak belur, wajahnya penuh lebam, bajunya robek. Ternyata ia dipukuli karena tak mampu melunasi utangnya. Begitu melihat anaknya jatuh tersungkur di teras rumah, Bu Ratna menjerit histeris. Ya Allah, Bayu! Ia segera memeluk tubuh anaknya yang gemetar, menciumi wajahnya tanpa peduli darah yang menempel. Nak, kenapa hidupmu jadi begini? Bayu tak sanggup menjawab, hanya menunduk sambil terisak. Pak Wiryo datang membawa kain untuk membersihkan luka. Ia menatap anaknya lama sekali, lalu berkata lirih, Nak, Bapak tidak pernah minta kau jadi orang besar, cukup jadi orang baik. Kalimat itu membuat Bayu menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa dalamnya luka yang ia torehkan pada orang tuanya. Namun, rasa malu membuatnya kembali keras. Pak, Bu, maaf. Tapi aku butuh uang lagi. Kalau tidak, mereka akan terus mengejarku. Suasana rumah itu semakin pilu. Bu Ratna hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya. Malam itu, hujan turun deras, suara petir menggema di langit. Bayu pulang dalam keadaan babak belur, wajahnya penuh lebam, bajunya robek. Ternyata ia dipukuli karena tak mampu melunasi utangnya. Musim hujan datang membawa dingin yang menusuk tulang.
Setelah Bayu tertidur, Bu Ratna dan Pak Wiryo duduk berdua di ruang tamu. Tangisan Bu Ratna pecah. "Mas, aku tidak sanggup lagi. Hatiku hancur melihat anak kita seperti ini. Aku takut kehilangan dia." Pak Wiryo memeluk istrinya erat-erat. "Dik, kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah. Bayu masih butuh kita, meski dia tak pernah sadar." Doa kembali dipanjatkan dengan air mata. Hujan di luar seakan ikut menangis bersama mereka, mengiringi malam panjang yang penuh luka. Namun di balik semua kepedihan itu, cinta mereka tetap tak tergantikan. Mereka sadar, meski anaknya sering menyakiti, hatinya tetap anak yang mereka cintai sejak lahir. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Bayu semakin jarang di rumah, lebih sering menghilang berhari-hari. Setiap kali pulang, ia selalu membawa masalah baru. Kadang motor disita, kadang ada orang datang menagih hutang. Bu Ratna semakin kurus karena terlalu banyak menangis. Namun, setiap kali Bayu pulang, wajahnya tetap memancarkan cinta yang sama. "Nak, kau sudah makan. Ibu masakkan sayur kesukaanmu." Meski sering ditolak, ia tetap memasak dengan penuh kasih. Pak Wiryo mulai terlihat menua lebih cepat. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun semangatnya tak pernah padam. Ia tetap bekerja keras di sawah, seolah mencari cara agar tetap bisa menopang keluarga. "Selama aku masih berdiri, aku tak akan biarkan anakku jatuh sendirian," katanya setiap kali istrinya memintanya berhenti bekerja terlalu keras. Suatu malam, Bayu datang dengan wajah murung. Ia duduk di teras rumah tanpa berkata apa-apa. Bu Ratna keluar dengan hati-hati, membawa segelas teh hangat. "Nak, minumlah dulu." Bayu hanya menatap kosong, lalu berbisik, "Bu, kenapa ibu masih sayang sama aku? Aku sudah terlalu banyak menyakiti kalian." Air mata Bu Ratna jatuh begitu saja. Ia memeluk anaknya erat, seakan takut kehilangan. "Nak, cinta ibu tak pernah berubah. Kau boleh 1000 kali salah, tapi hatiku tetap milikmu." Orang tua hanya tahu satu hal, mendoakan anaknya. Bayu terdiam, lalu menangis di pelukan ibunya. Itu adalah malam yang langka, ketika hatinya sedikit terbuka. Namun, pagi berikutnya, ia kembali pergi tanpa pamit. Cahaya kecil yang sempat muncul malam itu kembali meredup. Bu Ratna hanya bisa menatap pintu yang tertutup, berharap suatu hari Bayu benar-benar akan pulang, bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hatinya. Hari-hari semakin berat bagi keluarga kecil itu. Bayu kian terjerumus dalam lingkaran gelap, hutang semakin menumpuk, dan sikapnya semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang dengan wajah penuh kemarahan, kadang dengan kesedihan yang disembunyikan. Suatu malam, ia kembali datang dengan teriakan keras, menuntut uang yang tidak ada. "Pak, Bu, aku butuh uang sekarang juga, kalau tidak mereka akan membunuhku." Pak Wiryo yang sudah sangat letih mencoba menahan amarah. "Nak, Bapak sudah habis-habisan. Sawah kita sudah terjual, perhiasan ibumu sudah habis. Apalagi yang kau mau?" Bayu membanting pintu, wajahnya merah menahan emosi. "Kalian gak ngerti, aku ini sedang dikejar, kalian enak saja cuma duduk di rumah." Kata-kata itu membuat hati Bu Ratna serasa disayat. Ia memeluk anaknya meski Bayu berusaha melepaskan diri. "Nak, kami ini orang tuamu. Kami selalu mengerti, meski kau tak pernah sadar." Tetangga mulai menghindar. Rumah keluarga Wiryo dianggap sarang masalah. Beberapa orang bahkan terang-terangan berkata, "Sudahlah, Pak Wiryo. Anakmu itu sudah rusak, tak ada gunanya lagi." Mendengar itu, Pak Wiryo hanya menunduk. Hatinya remuk tapi bibirnya tetap berucap, "Dia tetap anakku. Selama aku hidup, aku akan menjaganya." Bayu merasa semakin terpojok. Ia tak tahu lagi harus kemana. Malam itu, ia duduk sendirian di pinggir jalan, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hatinya, ada pertarungan hebat antara ego yang ingin bebas dan rasa bersalah yang menghantam keras. Ia teringat wajah ibunya yang selalu menangis, teringat ayahnya yang tetap membela meski disalahkan banyak orang. Hatinya bergetar, tapi ia terlalu keras kepala untuk pulang dengan kata maaf. Di rumah, Bu Ratna jatuh sakit semakin parah. Tubuhnya lemah, napasnya pendek-pendek. Pak Wiryo panik, tapi ia tetap berusaha kuat di depan istrinya. "Dik, bertahanlah. Bayu pasti akan pulang, dia pasti akan berubah." Dalam hati, ia berdoa penuh air mata, meminta keajaiban yang entah kapan datang. Hari itu, langit begitu mendung. Bayu pulang dengan wajah ketakutan. Di belakangnya,
Dua orang pria asing mengikutinya, menagih utang dengan suara lantang. Bayar sekarang, kalau tidak kau dan keluargamu akan menanggung akibatnya. Suasana rumah menjadi tegang. Bu Ratna gemetar, Pak Wiryo maju dengan berani meski tubuhnya sudah renta. Jangan ganggu keluarga saya, kalau ada masalah, bicaralah baik-baik. Pria itu menertawakan, lalu mendorong Pak Wiryo hingga hampir jatuh. Bayu berdiri terpaku, hatinya seperti dihantam palu. Ia sadar, ayahnya yang tak pernah bersalah harus menanggung akibat ulahnya. Sudah, jangan sakiti bapak saya, teriak Bayu dengan suara bergetar. Namun, para penagih hutang itu tetap menuntut uang. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Pak Wiryo menyerahkan surat tanah terakhir yang dimilikinya. Ambil ini, tapi jangan ganggu anakku lagi. Setelah mereka pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Bayu menangis keras untuk pertama kalinya di depan orang tuanya. Pak, Bu, aku ini anak durhaka. Aku sudah hancurkan semua yang kalian punya. Bu Ratna memeluknya erat. Nak, selama kau masih hidup, ibu masih punya segalanya. Jangan pernah bilang kau tak berharga. Kata-kata itu menusuk hati Bayu lebih dalam daripada pukulan manapun. Namun, meski ada air mata penyesalan, Bayu tetap sulit keluar dari jeratannya. Lingkungan yang buruk, utang yang terus menjerat, membuatnya kembali tergelincir. Malam itu, setelah semua tertidur, Bayu kembali pergi tanpa pamit. Hati orang tuanya remuk lagi, tapi mereka tetap menyalakan lampu di teras, tanda pintu rumah selalu terbuka untuk anaknya. Bu Ratna semakin lemah. Hampir setiap malam ia terjaga, duduk di kursi dekat jendela, menatap jalanan gelap. Mas, aku takut, aku tak sempat melihat Bayu berubah. Suaranya lirih, penuh rasa putus asa. Pak Wiryo menggenggam tangannya, berusaha menguatkan. Dik, jangan bicara begitu. Kita harus percaya, doa orang tua tak pernah sia-sia. Suatu malam, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Bayu pulang dengan wajah kusut, matanya merah, tubuhnya goyah. Bu Ratna berlari meski tubuhnya lemah, membuka pintu dengan penuh harap. Nak, kau pulang? Bayu menatap ibunya, lalu menunduk, tak sanggup menatap wajah yang penuh kasih itu. Ia masuk ke kamar, rebah di kasur, dan tertidur tanpa berkata apapun. Pak Wiryo duduk di ambang pintu kamar anaknya, menatapnya lama. Dalam hatinya ia berbisik, ya Tuhan, jangan ambil nyawa anakku sebelum dia sempat bertaubat. Jika harus ada yang engkau panggil, panggillah aku lebih dulu. Air matanya jatuh diam-diam, tanpa ada yang tahu. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin jarang terlihat di rumah. Ia seperti bayangan yang hanya singgah sebentar lalu hilang lagi. Namun, setiap kali ia datang, Bu Ratna selalu menyambut dengan senyum meski hatinya hancur. Nak, kau lapar, ibu sudah masak sayur asem kesukaanmu. Kadang Bayu menolak, kadang diam saja, tapi tatapan matanya tak bisa membohongi, ada rasa rindu yang ia sembunyikan. Bayu semakin dalam masuk ke dunia gelap. Ia terjerat pergaulan dengan orang-orang yang tak segan melakukan kekerasan. Malam-malamnya dihabiskan di jalan, minuman keras, dan perkelahian. Suatu malam, ia pulang dengan luka parah di lengannya. Darah mengucur deras, membuat Bu Ratna menjerit panik. Ya Allah, Nak, apa yang terjadi denganmu? Pak Wiryo segera membalut luka anaknya dengan kain seadanya, wajahnya pucat karena khawatir. Nak, kau mau sampai kapan begini? Hidupmu bukan mainan. Bapak dan ibu sudah tua, kami hanya ingin melihatmu hidup tenang. Bayu terdiam, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, seperti biasa, ia tak sanggup mengucapkan maaf. Malam itu, setelah luka diperban, Bayu duduk sendirian di halaman. Hatinya gelisah, dadanya sesak. Ia sadar, hidupnya hanya membuat orang tuanya menderita. Tapi ia tak tahu jalan keluar. Ia merasa seperti berjalan dalam lorong gelap tanpa ujung. Kenapa aku begini? Kenapa aku nggak bisa berubah? Bisiknya lirih. Dari dalam rumah, Bu Ratna menatap anaknya lewat jendela. Air matanya mengalir deras, namun bibirnya berdoa. Ya Allah, jangan biarkan anakku hilang. Selamatkan dia meski harus dengan cara apapun. Ambil semua yang aku punya, asal anakku kembali ke jalanmu. Doa itu melayang di udara malam, penuh harap meski langit tampak begitu pekat. Pagi itu suasana rumah terasa berat. Bu Ratna jatuh pingsan saat sedang menyiapkan sarapan. Pak Wiryo panik, segera memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke rumah sakit.
Dokter berkata kondisinya kritis, jantungnya lemah karena terlalu banyak pikiran. Ibu harus istirahat total, jangan terlalu banyak menangis atau tertekan, pesan dokter. Bayu yang saat itu kebetulan ada di rumah terkejut mendengar kabar itu. Ia menatap tubuh ibunya yang lemah di ranjang rumah sakit, selang infus menempel di tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bersalah. "Bu, ini semua salahku," ucapnya dengan suara parau. Namun Bu Ratna membuka mata, tersenyum tipis, dan berbisik, "Nak, jangan salahkan dirimu. Yang ibu inginkan hanya satu, lihatlah dirimu bahagia, lihatlah dirimu kembali jadi anak baik." Tangisan Bayu pecah. Ia memegang tangan ibunya erat, seolah tak ingin melepaskan. Dalam hatinya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan orang yang paling mencintainya. Malam itu, di musola rumah sakit, ia bersujud lama sekali. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, kalau Engkau masih beri kesempatan, biarkan aku menebus semua salahku. Jangan ambil ibu sekarang, ambil aku saja kalau perlu." Hari-hari berikutnya, Bayu mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia tak lagi keluar malam, ia lebih banyak menemani ibunya di rumah. Pak Wiryo melihat perubahan itu dengan hati yang penuh syukur, meski ia tak berani berharap terlalu jauh. Suatu sore, Bayu duduk di teras bersama ayahnya. "Pak, aku malu sama Bapak. Aku sudah bikin Bapak menderita. Tapi kenapa Bapak nggak pernah marah? Kenapa Bapak masih sayang sama aku?" Pak Wiryo menatapnya lama, lalu menghela napas. "Nak, kalau bukan orang tua yang percaya pada anaknya, siapa lagi? Cinta kami nggak pakai syarat. Kau bisa jatuh berkali-kali, tapi bagi kami kau tetap anak kami." Kata-kata itu membuat hati Bayu semakin bergetar. Ia sadar, selama ini ia salah besar. Dunia luar hanya memberinya rasa sakit, sementara rumah inilah yang selalu memberi cinta tanpa batas. Malam itu ia duduk di samping ibunya yang tertidur, mengusap tangan yang keriput itu, lalu berbisik lirih, "Bu, maafkan aku. Aku janji kali ini aku sungguh-sungguh mau berubah." Bu Ratna membuka mata, menatapnya dengan senyum penuh air mata. "Nak, doa ibu sejak dulu hanya itu, agar kau kembali." Namun hidup tak selalu berjalan lurus. Meski Bayu mulai berubah, masa lalunya tetap membayang. Orang-orang yang dulu bersamanya datang lagi, menagih janji lama, memaksanya ikut dalam pekerjaan kotor. Bayu menolak, tapi mereka mengancam, "Kalau kau tidak ikut, keluargamu yang akan menanggung akibatnya." Bayu bingung, hatinya resah. Malam itu ia duduk di depan rumah, menatap bintang. Pak Wiryo datang menghampiri. "Nak, kau sedang gelisah." Bayu mengangguk. "Pak, mereka datang lagi. Aku takut Bapak dan Ibu celaka gara-gara aku." Pak Wiryo memegang bahunya. "Nak, ingat satu hal. Hidupmu adalah pilihanmu. Kalau kau kembali ke jalan gelap, ibumu bisa mati karena kesedihan. Kalau kau berani memilih jalan benar, Bapak akan selalu berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Bayu memutuskan untuk melawan rasa takutnya. Ia menolak tawaran kotor itu dengan tegas, meski harus menerima ancaman. Namun anehnya, hatinya terasa lebih lega. Ia sadar, inilah jalan menuju penebusan. Beberapa bulan kemudian, kondisi Bu Ratna semakin melemah. "Dokter berkata waktunya mungkin tak lama lagi." Bayu mendengar itu dengan air mata bercucuran. Ia merasa baru saja menemukan jalannya, namun kini takut kehilangan ibu yang selalu mendoakannya. Di hari terakhir, langit sore tampak begitu indah. Bayu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. "Bu, maafkan aku. Aku janji aku akan jadi anak yang Bapak dan Ibu banggakan." Bu Ratna tersenyum, meski napasnya sudah tersengal. "Nak, Ibu bahagia." Akhirnya doa ibu terjawab. "Jangan pernah menyerah. Ingat, cinta orang tua akan selalu hidup dalam hatimu." Dengan senyum terakhir itu, Bu Ratna menghembuskan napasnya. Bayu berteriak memanggil, memeluk tubuh ibunya erat. Pak Wiryo meneteskan air mata, namun ia memeluk anaknya kuat-kuat. "Nak, ibumu sudah tenang. Sekarang tinggal kita berdua. Ingat pesan ibumu, jangan pernah kembali ke jalan gelap." Hari-hari setelah itu, Bayu benar-benar berubah. Ia bekerja keras, membantu ayahnya, dan berusaha menebus semua kesalahan. Setiap malam, ia menatap foto ibunya dan berdoa, "Bu, terima kasih. Cintamu abadi. Meski aku sering menyakiti,
kau tak pernah berhenti mencintaiku. Aku akan hidup dengan jalan yang kau doakan. Dan di rumah sederhana itu, meski kehilangan satu cahaya, kasih sayang yang abadi tetap menyala, cinta orang tua yang tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan hingga nafas terakhir.